Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang bernama Forrest Gump. Forrest Gump kecil ia sering mendapatkan bulian dari teman-temannya karena dianggap aneh dan ber-IQ rendah. Namun dalam sepanjang perjalanan kehidupannya, ia menemukan berbagai banyak hal yang sangat luar biasa, bahkan ia menjadi ikon dalam banyak peristiwa bersejarah. Cerita dimulai saat Forrest sedang duduk di sebuah halte bus, lalu ia mendapat sehelai bulu yang jatuh, kemudian ia memasukkan bulu tersebut ke dalam kopernya, kemudian datang seorang wanita dan duduk di samping Forrest, lalu Forrest menawarkan sekotak coklat kepada wanita asing itu, meskipun wanita tersebut terlihat cuek. Kemudian Forrest menceritakan kisah perjalanan hidupnya kepada wanita asing tersebut, kemudian adegan berpindah ke masa lalu saat Forrest Gump masih kecil. Di saat Forrest masih kecil, ia dulu harus menggunakan penyangga kaki untuk memperbaiki posisi tulang kakinya yang bengkok. Hello, Phil. Forrest tinggal bersama ibunya yang menyewakan kamar rumahnya untuk para pelancong yang sedang melakukan perjalanan jauh. Di antara penghuni kamar itu, terdapat seorang pemuda yang telah menjadi seorang musisi terkenal yaitu Elvis Presley. Ternyata Elvis mendapat inspirasi untuk gerakan tariannya yang khas dari Forrest yang saat itu memakai penyangga kaki. He sung too many songs. Saat akan memasuki sekolah dasar, Forrest yang hanya memiliki IQ 75, ia pun kesulitan untuk memasuki sekolah umum tersebut, namun ibunya yang tidak ingin anaknya tertinggal, ia berhasil membujuk seorang kepala sekolah untuk bisa belajar di sekolah tersebut, dan Forrest pun bisa bersekolah seperti anak lain pada umumnya. Ibunya selalu menasihati Forrest untuk hidup dengan bebas, dan tidak melampaui keterbatasan yang selama ini ia rasakan. Hari pertama Forrest berangkat ke sekolah dengan menggunakan bus, ia mendapat ejekan dari anak-anak yang ada di dalam bus sekolah tersebut. Lalu seorang anak perempuan yang bernama Jenny Karan, ia menawari Forrest untuk duduk di sampingnya, kemudian Forrest dan Jenny pun menjadi teman yang baik. Pada suatu hari ketika Forrest dan Jenny sedang bermain, ia mendapat bulian dari teman-temannya. Lalu Jenny menyuruh Forrest berlari, dan Forrest pun lari sekencang-kencangnya tanpa ia sadari kemampuan larinya itu merupakan bakat alami, yang akan menjadi segudang prestasi. Saat beranjak dewasa, Forrest dan Jenny pun telah menjadi anak SMA, dan kejadian yang sama pun terjadi ketika Forrest harus kembali berlari melarikan diri dari teman-temannya yang akan menabraknya dengan menggunakan mobil. Forrest pun berlari jauh meninggalkan mereka hanya dengan berlari, dan Forrest tidak memedulikan hal lain ketika ia berlari, sampai melewati sebuah pertandingan football, dan membuat semua orang yang ada di stadion itu pun tercengang saat melihat Forrest berlari. Kemudian ia direkrut menjadi pemain football, dan menjadi pemain terbaik di Universitas Alabama All-American Football. Dengan prestasinya itu membuat Forrest bertemu dengan Presiden John F. Kennedy, di Gedung Putih dalam sebuah siaran langsung siaran televisi. How does it feel to be an All-American? Very good, sir. Setelah lulus kuliah pada tahun 1966, Forrest bergabung dengan Angkatan Darat AS. Di situ ia berteman dengan Bubba yang mengajaknya menjadi nelayan udang selepas mereka berperang nanti. Kemudian Forrest dan Bubba masuk dalam divisi infanteri 9, dan bertugas dalam berbagai misi. Namun sayang Bubba gugur saat menjalankan tugas patroli, karena mendapat serangan dari tentara musuh. Saat itu pemimpinnya yang bernama Letnan Dan Taylor, menyuruhnya untuk lari, namun Forrest tetap kembali untuk menyelamatkannya yang tertembak termasuk Letnan Dan. Akan tetapi Letnan Dan harus kehilangan kedua kakinya, karena mengalami luka yang sangat parah. Hal itu membuat si Letnan marah kepada Forrest karena Forrest telah menyelamatkannya, karena Letnan tersebut ingin mati di medan perang sebagai pahlawan.
Atas jasanya sebagai prajurit, Forrest mendapatkan penghargaan medali kehormatan dari Presiden Lyndon B. Johnson, dan menyerahkan medali tersebut secara langsung kepadanya. Dalam sebuah demonstrasi anti-perang, Forrest bertemu kembali dengan Jenny yang kini menjalani hidup sebagai kaum hipis. Namun pertemuan tersebut berlangsung singkat, karena Jenny meninggalkan Forrest untuk pergi bersama komunitasnya. Just like that, she was gone. Sebagai veteran perang, Forrest kemudian mempelajari olahraga tenis meja, dan tidak terduga Forrest pun menjadi sangat ahli dalam permainan tenis meja tersebut, hingga ia mendapat kesempatan untuk bertanding dengan melawan tim nasional Cina. Bahkan karena sederet prestasinya itu, Forrest sempat menghadiri sebuah acara TV bersama band legenda The Beatles John Lennon, dalam acara The Dick Cavett Show. In the land of China. It's easy if you try, Dick. Kemudian Forrest tanpa sengaja bertemu dengan Letnan Dan yang kini memiliki pandangan pesimis tentang hidup dan negaranya. Mereka sempat menghabiskan malam tahun baru bersama-sama. Lalu masih karena prestasinya dalam tenis meja, Forrest mendapat kesempatan bertemu dengan Presiden Richard Nixon dalam sebuah acara TV. Tidak lama setelah itu Forrest tanpa sengaja mengungkap skandal Watergate yang menyebabkan Presiden Nixon harus mundur dari jabatannya. Karena perang telah selesai, kemudian Forrest mendapatkan pembebasan tugas dari militer, lalu ia pulang dan bertemu kembali dengan ibunya di Greenbow, Alabama. Ternyata selama ini sebuah perusahaan telah menjadikan Forrest sebagai endorsement atau ikon. Hal itu membuat Forrest mendapatkan penghasilan sebesar $25.000 Amerika Serikat. Kini Forrest sudah menjadi seorang pengusaha dan jutawan, kemudian ia mengunjungi keluarga Bubba untuk memenuhi janji kepada sahabatnya itu untuk menjalankan bisnis udangnya. Maka Forrest menggunakan sebagian penghasilannya untuk membeli sebuah kapal, dan memulai profesi sebagai nelayan udang, dan Forrest menamai kapal tersebut dengan nama Jenny. Kemudian Letnan Dan membantu Forrest untuk memulai usahanya tersebut. Di masa pelayaran mereka menangkap udang, Forrest dan Lenandan harus berhadapan dengan badai terbesar pada masa itu yang disebut Carmen Hurricane, namun kapal Forrest dan Letnan Dan menjadi satu-satunya kapal yang bisa melewati badai tersebut, bahkan mereka mendapat banyak sekali udang, sehingga Forrest mulai mendirikan sebuah perusahaan bernama Bubba Gum Shrimp Company. Suatu hari Forrest mendapat surat dari Letnan Dan yang berinvestasi pada sebuah perusahaan yang kini kita kenal sebagai Apple. Sayangnya Forrest harus segera pulang ke Alabama karena mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit. Forrest tinggal dan merawat ibunya hingga sang ibu meninggal karena kanker. Lalu Jenny Karan mendatangi Forrest setelah menjalani rehabilitasi narkoba. Mereka hidup bersama selama beberapa waktu dan saling menyatakan cinta. Namun Jenny kembali memutuskan untuk pergi meninggalkan Forrest lagi. Forrest yang patah hati dan tidak tahu harus bagaimana, ia pun memutuskan untuk berlari. Ia terus berlari melintasi berbagai tempat dan tidak menyadari hal itu membuatnya semakin terkenal. Tanpa terasa Forrest telah berlari selama 3 tahun sebelum akhirnya kembali ke Alabama pada tahun 1981. Suatu hari Forrest mendapatkan surat dari Jenny, dan itulah alasannya Forrest melakukan perjalanan ke Georgia, yaitu untuk menemui Jenny. Namun seorang wanita tua mengaku sangat tertarik dengan cerita kisah Forrest. Kemudian wanita tua itu memberitahu bahwa alamat dalam surat Jenny hanya berjarak beberapa blok dari halte bus di mana mereka berada kini.
Forrest segera berlari menuju rumah Jenny dan menemuinya. Tanpa terduga Jenny memperkenalkannya kepada seorang anak lelaki kecil bernama Forrest Gump Jr. Anak itu merupakan anak hasil percintaan Jenny dan Forrest sebelumnya. Hal itu tampak jelas dari kemiripan gestur tubuh mereka saat Forrest duduk dan menemani si anak menonton televisi. Namun Jenny memberitahu Forrest bahwa saat ini, ia tengah menderita sebuah penyakit yang belum dikenal. Kemudian Forrest dan Jenny memutuskan kembali ke Alabama dan tinggal bersama putra mereka. Keduanya juga melakukan pernikahan dengan acara yang sederhana. Setahun kemudian Jenny meninggal karena penyakitnya. Kini Forrest melanjutkan hidupnya sebagai orang tua tunggal dan mengasuh Forrest Jr. Di akhir film Forrest menemani anaknya menunggu kedatangan bus sekolah, lalu ia menyampaikan petua ibunya kepada putranya kini, yaitu, hidup itu seperti sekotak coklat, kau tidak tahu apa yang akan kau dapatkan. Dan film pun selesai.